Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat berkumpul kembali di kajian rutin Fakultas Usuluddin Adab Humaniora dalam rangka kajian mingguan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kami sampaikan sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, terutama kepada Ibu Dekan Bu Nagiah dan juga jajarannya yang telah selalu mensupport dan mendukung kajian demi mingguan untuk dilaksanakan secara rutin. Baiklah, sahabatnya kami banggakan pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan tajuk yang berbeda yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Sobirin. Sebelum memulai diskusi, saya akan bacakan beberapa CV dari beliau. Dr. Muhammad Sobirin lahir di Rembang pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 7 November. Saat ini menjadi dosen di UIN Saifuddin Zuhri, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menempuh pendidikan S1 di IAIN Wali Songo dengan program studi tafsir hadis, program khusus dari Diktis dan Kementerian Agama, melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni di Agama dan Filsafat, studi Quran Hadis kelas internasional dengan Dagestan Islamic University dari Rusia, dan mendapatkan gelar doktor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus studi Islam kelas internasional dengan George August University Göttingen, Jerman. Dr. Muhammad Sobirin telah memiliki banyak sekali karya-karya tulis yang telah dipublikasikan. Untuk yang terbaru adalah Sufi Outer Movement in Indonesia and Dagestan in Promoting Nationalism and Against Religious Extremism, dan masih banyak lagi. Bahkan ada beberapa jurnal internasional. Yang terbaru adalah The Uninterrupted Interconnectedness Between the Online Fatwa on Muslim Women's Piety and the Shaping of Islamic Fashion E-Commerce yang baru diterbitkan pada tahun 2021. Nah, pada pagi hari ini, kawan-kawan yang berbahagia, Dr. Muhammad Sobirin akan menyampaikan presentasi yang bertajuk mengkritisi kritik terhadap tafsir Al-Quran, ya Pak? Kajian kritis. Kajian kritis terhadap kritik. Yang juga merupakan hasil dari buku beliau. Untuk lebih jelasnya, saya alihkan kepada Bapak Dr. Muhammad Sobirin untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Silahkan, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk ikut nimbrung di keluarga besar Fakultas Usuluddin UIN Saizu. Ini di sini ada Bu Dekan, Bu Dr. Nagiah, dan teman-teman yang bersama-sama mengawal jalannya diskusi rutin ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Baik, mungkin saya akan langsung saja ke poin-poin yang penting pokok di dalam apa yang saya sampaikan sesuai tema yang saya angkat, saya ajukan ke panitia atau apa ini tim ad hoc penyelenggaraan diskusi rutin di UIN Saizu. Ini sebenarnya bukan tema yang baru, karena ini saya ambil yang saya sampaikan ini dari buku yang saya tulis. Sesungguhnya buku ini juga bukan buku yang baru sama sekali, meskipun 2020 diterbitkan, tapi itu terbit ulang karena terbitnya sudah sejak 2013. Jadi ini karya tesis saya sebenarnya, karya tesis saya. Tapi saya melihat kok karena cetak ulang dan artinya ada
demand yang cukup dari pembaca, sehingga saya mencoba untuk membawanya ke dalam konteks wacana kajian tafsir saat ini. Nah, judul-judul yang saya angkat ini tidak sama persis dengan judul yang ada di buku saya. Kalau buku yang saya tulis ini metodologi kritik tafsir ya, metodologi kritik tafsir. Ini saya berpikir bahwa ada yang berbeda dalam perkembangan di dunia hadis dengan di dunia tafsir. Kalau dunia hadis kita sering mengenal untuk konteks metodologi kritiknya itu ada ilmu jarhi wa ta'dil ya, dan segala yang mengiringi dari ilmu itu ya, mulai ilmu rijalul hadis dan seterusnya, mustalahat fil jarhi wa ta'dil misalkan. Tapi di dalam konteks ilmu tafsir, saat saya mengenyam pendidikan S1 di PTKI ya, atau bahkan S2 di PTKI, kebetulan di Wali Songo, meskipun itu dulu program internasional langsung dari pusat, diktis ya, di pengajarnya juga banyak dari pusat, tapi saya belum mendapatkan ilmu ini, dan ini berbeda dengan yang didapatkan oleh teman-teman yang mengenyam pendidikan di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Saat saya cocokkan sama teman-teman dari Mesir, oh ada apa di sana? Jadi kita saling komunikasi dan update, oh ternyata di sana ada ilmu kritik di dalam tafsir, namanya ilmu dakhil wal asil. Nah, dari situ saya kemudian mencoba untuk mengembangkan ini, melihatnya dengan kacamata kritik gitu. Meskipun itu adalah kritik, tapi saya mencoba melihatnya dengan kacamata kritis juga. Nah ini akhirnya saya memberikan tajuk kajian kritis atas tradisi kritik dalam tafsir Al-Quran. Dan spesifiknya saya nanti akan tidak mencakup seluruh dari perkembangan ilmu ini, tapi fokus pada salah satu tokoh yang dalam konsiderasi saya tokoh ini cukup menarik karena ini tokoh bukan spesifik sebenarnya berada di dalam wilayah tafsir satu, dia adalah tokoh di dalam bidang hadis dan memiliki kompetensi sebagai seorang hadis al-hafiz di dalam hadis. Tapi membawa tradisi kritik dalam hadisnya ini ke dalam dunia tafsir. Itu yang pertama. Kedua, tokoh ini karyanya itu tidak sebagaimana karya-karya di dalam ilmu dakhil wal asil yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh di dalam dakhil wal asil yang lain ya, yang saya melihat lebih cenderung teoritis dan aplikasinya minor kalau kita lihat. Nah, tokoh ini lebih banyak nanti menunjukkan aplikasi-aplikasi di dalam kritiknya terhadap penafsiran-penafsiran yang tidak hanya di periode modern, tapi periode pertengahan, bahkan periode klasik. Nah, ini nanti tokohnya ada di slide pertama saya ini, ada fotonya yang sangat jelas, tapi dibikin tidak begitu jelas. Ini adalah Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Humari. Dan kebetulan saya punya ikatan emosional dengan tokoh ini. Ini tokoh dari Maroko sebenarnya, tapi lama hidup di Mesir dan menjadi guru besar di Al-Azhar, meskipun nanti karena Mesir mengalami banyak periode gejala politik, nah ini sempat dipenjarakan, dan karya ini nanti yang berjudul Bid'ah Tafasir yang menjadi objek studi saya ini ditulisnya juga saat beliau berada di penjara. Dan nantinya beliau kembali lagi ke Maroko. Nah, ini terkait erat juga secara emosional dan spiritual karena beliau ini adalah penerus di dalam Thariqah Sadiliyah dan nanti akhirnya menjadi pendiri juga dalam Thariqah yang beliau inisiasi, yaitu Humariyah. Nah, Humariyah ini di Maroko. Dan ada kaitannya juga saya ketemu dengan murid beliau. Murid beliau yang sering berkunjung ke Indonesia di akhir-akhir ini ya. Mungkin yang Bapak Ibu yang alumni Mesir atau pernah di Mesir sangat mengenal sekali dengan nama beliau ini, yaitu Dr. Yusri Rusdi ya, Jabir Al-Hasani.
Baik. Nah, ini yang menjadi dasar asumsi saya ketika menelaah tentang tradisi kritik dalam tafsir. Apa iya di dalam tafsir ada tradisi kritik? Nah, ini mungkin kalau ditanyakan ke mahasiswa mungkin untuk menjawabnya agak bingung karena tidak ada mata kuliahnya. Biasanya mahasiswa itu menjawab berdasarkan keberadaan mata kuliah. Oh, kalau hadis ada namanya tradisi kritik itu jarh wa ta'dil. Kemudian bagaimana tradisi tersebut dikembangkan, tradisi kritik itu? Apakah seprogresif di dalam dunia hadis itu, ya, ilmu jarh wa ta'dil? Terus apakah tradisi tersebut telah mapan menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah sains? Terus kemudian bagaimana konstruksi ilmu yang concern pada kritik penafsiran tersebut? Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan saya coba tuangkan di dalam materi yang saya sampaikan. Mengapa ilmu tersebut lahir dan berkembang dan seterusnya. Oke, pertama, apakah tradisi kritik dalam tafsir Al-Qur'an ada? Nah, ini kalau kita melihat sebenarnya ini di dalam apa yang sering kita temukan di ungkapannya Az-Zahabi ya, qauludz Zahabi ta'liqan li mafatihil ghaib yang dijadikan sebagai seringkali kita mendengar di misalkan At-Tafsir wal Mufassirun, di situ ada Az-Zahabi ketika mengomentari karya dari Ar-Razi Mafatihul Ghaib fihi kullu syai'in illa tafsir. Ini kan semacam istilah kalau dalam hadis itu ada kan mustalahat fi al-jarh wa ta'dil. Nah, ini saya menyebutnya ini min dhimnil mustalahat fi ilmi dahil. Jadi fihi kullu syai'in illa tafsir. Jadi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib segala sesuatu memang ada, tapi tafsirnya tidak ada malah. Jadi, ini kalau di dalam ilmu jarh wa ta'dil ada banyak. Saya pernah menerjemahkan itu kitab mustalahat fil jarh wa ta'dil, ada 300-an lebih istilah jarh. Jadi, mungkin kalau di tafsir tidak se ekstrem itu. Saya menemukannya di antaranya ini fihi kullu syai'in illa tafsir. Kalau kita telusuri lebih belakang lagi, misalkan di periodenya Asyuti, kemudian Ibnu Iraq, dan yang sepantaran dengan beliau ini, kita menemui ada beberapa kitab sebenarnya yang menjadi menjadi asal usul lahirnya atau menjadi awal mula lahirnya ilmu dakhil wal asil ini, ilmu kritik di dalam dunia tafsir. Nah, misalkan ada kitabnya yang berjudul ini, mungkin ada yang punya kitabnya bisa ikut mengkonfirmasi. Jadi Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Akhbar As-Syani'ah Al-Mawdu'ah. Ini tulisannya Ibnu Iraqi Ad-Dimishqi. Kemudian ada Tadribur Rawi Al-Asyar Takribin Nawawi. Ini Asyuti. Tahdhirul Khawas min Akadzibil Qasas. Nah, ini Lisuyuti. Dan sebenarnya ada banyak lagi yang isinya adalah mengkritisi hadis-hadis khususnya di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian yang ada di periode belakang ini, sejak abad 18 paling tidak, saya menemukan misalkan ada kitab Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at. Nah, itu tulisannya Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Ini kalau yang alumni Mesir mungkin familiar dengan nama ini. Kemudian ada ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, Al-Ittijahat Al-Munharifah fi Tafsiril Qur'anil Karim, Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Ini kayaknya seingat saya waktu S1 ini diterjemahkan oleh dosen UIN Sunan Kalijaga, Bapak Hamim Ilyas. Kemudian ada Al-Isra'iliyat fi Tafsir wal Hadis. Kalau kita melihat yang periode ini apa yang dijadikan objek di dalam melihat adanya ad-dakhil dalam perspektif ilmu dakhil wal asil ini lebih pada ad-dakhil bil mangkul atau ad-dakhil fil riwayat, termasuk ini yang ditulis oleh Hussein Az-Zahabi ini. Nah, nanti beda dengan yang ditulis oleh ini Abdullah Al-Ghumari, Bid'ah Utafasir.
Kemudian ada Bid'ah Tafasir fi al-Madi wal Hadir. Ini ditulis oleh Romzi Nanah. Kemudian direspon lagi oleh dalam artikel tapi ya oleh Husain Adhabi al-Ittijahat al-Ittijahat. Nah, itu kemudian ke slide berikutnya, Nah, bagaimana tarjih tersebut dikembangkan? Kalau pengembangannya ini kita bisa menelusurinya pada kitab-kitab yang memang sudah menggunakan tajuk atau judul dakhil itu sendiri. Nah, ini ada beberapa yang saya inventarisasi. Kebetulan saya juga waktu S2 2011 itu saya membeli kitab-kitab ini dari Mesir. Waktu itu ada berapa karton. Jadi ada kitab-kitab yang dakhil wal asil itu saya kulaan semuanya dari Mesir khusus untuk mengerjakan tesis. Di antaranya ini yang ditulis oleh Ibrahim Khalifah Ad-Dakhil fi At-Tafsir, kemudian Usul Dakhil fi Tafsir Ayat Tanzil, ya. Abdul Wahab An-Najjar, kemudian Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran, Abdul Wahab Fayad, ya. Kemudian Ad-Dakhil fi Tafsiril Quranil Karim Abdul Fattah, kemudian dan seterusnya. Ini ada banyak yang sudah menggunakan Ad-Dakhil, dan ini saya lihat berdasarkan tahun terbitnya setelah tahun 1960-70 itu yang muncul istilah dakhil. Kalau sebelum itu termasuk di periodenya Al-Ghumari yang saya teliti ini itu belum menggunakan istilah ad-dakhil karena memang sebagai sebuah ilmu kritik atau tradisi kritik ini belum menjadi sebuah ilmu. Jadi masih menjadi wacana dalam dunia tafsir. Di periodisasinya awalnya itu. Oke. Nah ini. Terus kemudian setelah saya melihat periodenya setelah 1960-an itu, Mesir menjadi lokus utama dari pengembangan ilmu ini. Ini sejak tahun 1960-an ke atas muncullah ini istilah ilmu dakhil wal asil. Nah, Ibrahim Khalifah ini termasuk yang bisa disebut sebagai pionir dalam mendudukkan, memformulasikan dakhil wal asil ini sebagai sebuah al-ilm. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat pada temuan Jameson ya, ketika melihat dan mengungkap tafsir modern di Mesir yang dimulai dari 1800-an sampai abad 19, 1900 lebih itu, ada reformasi yang mengiringi lahirnya ilmu ini juga. Jadi di Mesir ada banyak, termasuk tafsir Maudhu'i, ya, Al-Karmawi, itu bebarengan semuanya. Kemudian saya mengambil kesimpulannya itu. Jadi bebarengan ilmu dakhil, kemudian tafsir Maudhu'i, kemudian tafsir Adabi Istimai. Jadi bersamaan, tapi tokoh-tokohnya memang berbeda. Nah, kemudian ini kenapa saya tadi sudah saya sebutkan, saya memilih Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari ini sebagai objek utama dalam kajian saya, bukan yang lain, karena ini saya menyebutnya sebagai periode awal dari adanya ad-dakhil itu. Jadi istilah awal ad-dakhil ini adalah bid'ah. Bid'ah yang sering kita dengar itu. Nah, ini digunakan juga di dalam ilmu tafsir. Bid'ah. Nah, kemudian setelah bid'ah ini mengalami metamorfosis istilah yang sering digunakan untuk menyebut dakhil ini, yaitu munharifat. Dan setelah munharifat barulah istilah itu menjadi ad-dakhil. Dan ad-dakhil inilah yang akhirnya sampai saat ini pun disepakati untuk digunakan dalam melihat atau mengkritisi tafsir Al-Quran di dalam konteks tafsir Al-Quran. Oke, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya yang terkait dengan konstruksi dari ilmu ini. Nah, ini saya fokus ke qawaid usuliyah yang diformulasikan oleh Abdullah Al-Ghumari. Paling tidak ada 15 ini yang saya temukan di dalam kitabnya Bid'ah Tafasir, dan juga kitabnya yang lain yang mengkritisi kitab-kitab tafsir yang mengemuka di dunia Islam, khususnya di wilayah Mesir, kemudian ada yang dia kritiknya ada di Iran, kemudian Aljazair, dan seterusnya. Nah, ini
kalau saya baca satu persatu sepertinya memang akan menghabiskan waktu. Ya. Paling tidak ini saya memberikan warna merah dan hitam. Yang merah ini saya menjadikan ini kaidah ini sebagai pintu masuk untuk melakukan kritik saya terhadap kaidah-kaidah ini. Misalkan ya, kalau yang lain itu saya melihatnya cenderung normatif. La yajuzu mukhalafatu ma sahha anin nabi, misalkan yang pertama. Ini kan normatif di dalam usul tafsir. Terus tafsirus sahabi wa tabi'i al-mustanad ila dzikri asbabun nuzul yajibu itba'uh, ini normatif. Tapi ada yang narik, misalkan la yajuzu tafsirul Quran bima'anin mustajiddatin haddatsa ba'da tanzil. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan makna-makna yang apa istilahnya, yang baru, makna yang baru, yang makna itu tidak ada di saat ayat atau Al-Quran ya itu diturunkan, tapi setelahnya. Ini ada beberapa contoh yang disebutkan. Jadi makna itu harus sesuai dengan makna kebahasaan Arab yang mana makna itu sama dengan makna bahasa Arab di saat Al-Quran itu turun. Jadi kosakatanya ya maknanya harus kosakata periode tanzil itu, tidak boleh bahasa Arab periode saat ini. Ini satu. Kemudian ada lagi yang menurut saya juga bisa jadi pintu masuk untuk kita pikirkan bersama. Ini tahammulul alfat alal haqiqah asyariyah summa alal haqiqah al-lughawiyah. Ayatus sifat yang tani'u hamluha alal haqiqah. Ini yang kayak ayat sifat yatullah misalkan, atau fauqa aydihim fa inna ma tuwallu fasamajullah. Ini tidak boleh diartikan hakikah. Ini kan ini ya sama, tapi kalau dalam konteks ini saya mungkin salah mau memberikan warna ini. Yang bawahnya mungkin yang lebih tepat. At-tajarrud minal ara' al-madhhabiyah. Harus netral atau absen dari menghadirkan pandangan-pandangan yang menunjukkan afiliasi madhab, aliran. Nah, ini yang nantinya juga akan susah sekali kita dapatkan di dalam kritiknya Al-Ghumari sendiri, karena ternyata beliau di dalam, saya melihat di dalam tafsirnya, yaitu yang khusus mengurai tentang munasabat bainal suwar, nah itu di antara surat-surat Al-Quran, itu juga terkait dengan madhab Asy'ari, madhab teologi Asy'ariyah. Beliau mengkritik Mu'tazilah dan Syiah, tapi beliau lebih menonjolkan Asy'ariyahnya. Artinya bagaimana ini? Jadi untuk objektivitas ternyata jatuh pada subjektivitas. Nah, kemudian ini gambaran konstruksinya. Kalau dari perspektif manhajun naqdnya, kita melihatnya ada dahil atau bidah itu atau munharifat itu ada dua kategorisasi, mangkul riwayah atau makul ra'yun. Jadi mangkul ya artinya yang di isinya itu di dalam tafsir berupa hadis ya ataupun riwayat itu, yang mangkul. Nah, itu ada ini sudah biasa yang dhaif, hadis mau untuk riwayat Israiliyat. Yang menarik kenapa saya memilih Al-Ghumari, karena punya ini yang makul ini. Yang makul apa ini? Ini ada kategorisasi yang saya temukan secara generik, itu ada madhabiyah itiqodiyah. Jadi dahil yang bersifat madhabiyah itiqodiyah. Madhabiyah itiqodiyah misalkan ini ada di situ ada dua bentuk. Yang pertama ini saya tuliskan di situ, tapi di buku saya ada. Taghyiru ma'nal ayah an dzahiriha litatamasya ma'a madhabil mufassir wa aqidatihi. Jadi merubah makna ayat dengan berpaling dari makna zahirnya dalam kerangka penafsiran yang bertendensi pada kepentingan madhab mufassir dan akidahnya. Nah, ini yang dikritik, misalkan tafsirnya siapa ini? Ini ada tafsirnya siapa yang menafsirkan
surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Ini ruh diartikan Al-Qur'an itu dikritik teologinya. La tahsis illa bidalil. Ini juga tentang summa aurasnal kitab alladzina astafaina. Itu surah Al-Fatir ayat 32. Ini yang dikritik adalah teologinya Syiah Imamiyah Murtadho Mutahari yang menafsirkan ayat itu bahwa Alkitab itu diwariskannya kepada imam-imam di dalam Syiah Imamiyah. Ini dianggap tadi dinilai oleh Al-Humari sebagai dakhil yang bil ma'qul kategorinya madzhabiyah i'tiqadiyah. Dan terusnya ada banyak ini, termasuk contohnya banyak sekali ini. Di Asy-Syura ayat 4950, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Nah, ini diartikan misalkan yahabu liman yasha'u inasa itu adalah Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Kemudian setelah itu ayuzawwijuhum dzukrana wa inasa itu diartikan Nabi Muhammad. Wa yas'alu may yasha'u aqimah diartikan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu dianggap mentahsis sesuatu tanpa dalil. Dan itu kaitannya dengan teologi, ya, sehingga dakhil kategorinya. Kemudian yang kedua, atau bidah atau dakhil bil ma'qulnya ada yang lugawiyah, ini ada 6 bentuk, banyak sekali. Termasuk ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard tanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Bisultan yang diartikan bi ilmin itu oleh Al-Ghumari dikritik gitu. Dianggap itu tidak sesuai dengan kaidah lugawiyah karena faedah in itu artinya adalah at-tahaddi sekaligus takjis, pelemahan, sehingga susah tidak mungkin. Kok diartikan bi ilmi seolah dengan ilmu bisa tanfid min aktoris samawat. Nah, itu. Ini salah satunya. Waqalat hulu misra insyaallah aminin. Nah, ini juga surah Yusuf ayat 99 juga sama ini. Ini masuknya kaidah al-khas alladzi yuradu bil khas la yanbaghi hamluhu alal umum. Udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah ke Mesir maka insyaallah akan damai dan aman. Nah, ini dianggap kalau dimaknai secara umum itu ya menyalahi kaidah ini. Harusnya ini dimaknainya secara khusus saja. Kaidah lugawiyahnya seperti ini. Dan banyak lagi, ini ada banyak. Kalau satu-satu memang ini mestinya menjadi satu mata kuliah. Nah, tapi saya konsennya tidak pada itu. Jadi termasuk Israiliyah ilmiah, saya konsennya pada ini. Mengapa ilmu tersebut lahir berkembang dan juga nanti apa yang perlu dikembangkan dari ilmu ini. Tidak untuk mendekonstruksi, juga tidak untuk mendestruktif lebih-lebih, mendestruksi ini. Tapi kita coba untuk merekonstruksinya. Jadi ini sudah saya sampaikan mungkin konteksnya ya karena di Mesir dan periode sebelum abad 19 itu berkembang banyak sekali kitab-kitab tafsir yang tidak difalsifikasi atau tidak memperoleh tanggapan kritis dari para mufasir atau muslim scholar, sehingga ini mengiringi semakin banyaknya produk-produk penafsiran. Nah, ini Al-Ghumari saya lihat di statementnya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Zamakhsyari, bahwa perlu untuk melakukan penilaian kritis terhadap produk-produk penafsiran. Nah, dan yang pertama sebenarnya itu Zamakhsyari. Jadi Zamakhsyari sebelum Al-Ghumari itu ada Zamakhsyari. Nah, meskipun nanti Zamakhsyari sudah melakukan kritik-kritik, itu nanti kritik-kritiknya pun juga dikritik oleh Al-Ghumari. Karena Zamakhsyari oleh Al-Ghumari dilihat banyak terjatuh pada nalar madzhabiyah i'tiqadiyah. Yang secara spesifik yaitu Mu'tazilah, atau terindikasi banyak menginfiltrasikan, memasukkan secara tersirat paham-paham Mu'tazilah di dalam tafsirnya. Itu yang disampaikan oleh Al-Ghumari.
Jadi itu mungkin konteks kenapa ilmu ini berkembang, lahir dan berkembang sampai saat ini. Nah, ini remarks yang bisa saya berikan untuk ilmu ini, untuk bidang ilmu ini. Ini saya tulis sama dengan saat saya masih S2, jadi mungkin sekarang akan ada sedikit perbedaan, tapi ini saya tampilkan aja apa adanya sesuai dengan yang saya tuliskan dulu. Jadi saya mau ngambil kesimpulan bahwa Al-Ghumari itu kalau di dalam perspektif hermeneutika, ini kan ada pertarungan di dalam penggalian makna di dalam proses penafsiran ya. Kalau perspektif hermeneutis ada makna objektif, ini nanti metodenya Schleiermacher, kemudian Dilthey dan seterusnya, kemudian ada yang subjektif, kemudian ada yang intersubjektif. Ini kalau Al-Ghumari dilihat dengan perspektif itu, Al-Ghumari ini mencoba mengupayakan bahwa tafsir itu seharusnya makna yang dihadirkan di dalam penafsiran oleh seorang mufassir itu ya makna objektif. Makna objektif ya makna yang kalau dalam hermeneutika circle ini makna yang lahir dari teks itu sendiri. Jadi kepentingan dari reader ini tidak boleh dimasukkan di dalam makna itu. Nah, ini ilmu dahil itu saya mengambil kesimpulannya di situ. Jadi ini text centered meaning atau makna yang dihasilkan dengan menjadikan teks sebagai panglima dalam menentukan makna itu. Jadi kebenaran ya kebenaran teks. Nah, namun demikian saya melihat banyak di antaranya Al-Ghumari, saya mengambil contohnya Al-Ghumari, banyak di dalam ilmu ini yang ternyata itu malah justru jatuh ke dalam subjektivitasnya, termasuk Al-Ghumari. Nah, ini misalkan yang pertama argumentasi saya. Ini mengkritik Mu'tazilah dan Syiah, tapi menonjolkan dan menghadirkan, menampilkan tafsir yang berdasarkan teologi yang diikutinya, yaitu Sunni. Ini Al-Ghumari. Pada poin ini, objektivitas kritik dalam kritik tafsir yang dikembangkan oleh Abdullah Al-Ghumari menjadi problematik. Seharusnya jika konsisten pada tujuan objektivitas penafsiran, metodologi kritik yang dirumuskan oleh Abdullah Al-Ghumari dan juga para perumus dan pengguna ilmu dalil asal ini juga digunakan untuk melakukan kritik terhadap produk-produk penafsiran dari kalangan Sunni. Ini harusnya gitu. Jadi tidak, ini kan malah ya kontrasnya sangat kelihatan sekali dan terasa sekali. Kita misalkan ya orang Sunni mengkritik Syiah, pasti ada banyak kontrasnya. Tapi kalau kita Sunni mengkritik Sunni sendiri, ini akan lebih menarik. Misalkan Al-Ghumari atau mungkin kita yang melakukan kajian dengan menggunakan ilmu ini sebagai pendekatan atau metode pendekatan ya, atau teori untuk mendekati objek penafsiran, ya baiknya kita yang objeknya adalah Sunni, itu maka akan lebih objektif. Kedua, penafsiran yang dijadikan sebagai contoh objek kritik oleh Abdullah Al-Ghumari tidak semuanya disebutkan secara jelas identitas pengarang dan judul kitabnya. Ini karakter saya rasa di karya-karya yang muncul pada tahun-tahun itu sebelum 1920, 30 gitu. Di bawah 1950 itu banyak yang hanya menyebutkan misalkan di dalam tafsirnya Zamakhsyari isinya gini, kemudian dikritisi. Saya coba ngecek itu tidak sepenuhnya seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu. Ada yang saya sebut sebagai asumsi oleh penilainya ini, yaitu Al-Ghumari ataupun yang lain. Ini yang mungkin sekarang lebih baik karena tradisi akademik ya, mungkin dengan footnote, dengan kutipan langsung. Nah, kalau dulu sepertinya tidak menggunakan kutipan langsung, sehingga ini yang juga menjadi kritik saya terhadap karya-karya ini. Kemudian ini kalimat yang saya gunakan di buku. Bagaimanapun juga metodologi kritik tafsir yang dirumuskan oleh Al-Ghumari serta kritik-kritik yang dia alamatkan pada penafsiran Al-Quran dari periode klasik, mulai Tabari dan beberapa lainnya, pertengahan, Zamakhsyari dan lainnya, dan modern yang tidak disebutkan tokohnya, namun hanya disebutkan dengan istilah tafsirul
mu'asirin merupakan embrio dari tradisi kritik di dalam dunia tafsir yang di satu sisi patut diapresiasi, namun di sisi lain harus dikritisi atau diantisipasi. Kenapa apresiasi? Ini kalau dalam kesimpulan saya, karena apa? Karena telah membawa tradisi kritik di dalam dunia tafsir Al-Quran yang saat itu masih sangat langka untuk dijumpai. Berbeda dengan di dunia ilmu hadis yang justru tradisi kritik itulah nafas yang menghidupkan perkembangan ilmu hadis. Sementara itu, kenapa harus diantisipasi atau dikritisi lah ya, yang lebih tepat? Karena tradisi kritik yang dikembangkan ini itu berpotensi membuka kemungkinan berkembangnya klaim kebenaran tunggal dalam penafsiran dengan mengatasnamakan kritik objektivitas penafsiran yang sesungguhnya adalah subjektivitas itu sendiri yang berdasarkan kebenaran normatif penafsiran yang dianut dan dipegangi oleh seorang kritikus tafsir. Jadi itu kenapa harus dikritik, karena itu bisa mengarah pada kebenaran tunggal penafsiran, yaitu makna objektif itu. Yang kedua, karena objektivitas ini kalau dalam diskursus hermeneutika atau diskursus teori di dalam tafsir, ini sesuatu yang sangat susah untuk dicapai karena pasti jatuhnya kepada subjektivitas. Dan praktek kritik di dalam ini juga adalah praktek objektivitas dari seorang kritikusnya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka metodologi kritik tafsir Abdullah Al-Ghumari, termasuk Ad-Dakhil ya, telah menjadi metodologi kritik yang regresif. Jadi ini kritik regresif, bukan kritik progresif. Karena alih-alih mengembangkan dunia tafsir yang objektif, justru hanya memasung dunia penafsiran Al-Quran yang bergerak secara progresif. Nah, kemudian bagaimana ini untuk merekonstruksi? Artinya tidak menghilangkan ilmu ini, tidak mengesampingkan ilmu ini. Ilmu ini tetap harus ada dan namun dengan pengembangan. Nah, ini saya mengusulkan misalkan menjadikan yang pertama adalah menjadikan paradigma intersubjektif ke dalam metodologi kritik tafsir. Artinya apa? Artinya peneliti atau kritik penafsiran jika ia merupakan bagian dari tradisi teologis yang melahirkan produk penafsiran yang sedang diteliti, maka dia harus memposisikan diri sebagai participant as observer. Jadi, dia harus participant as observer, jadi kritis otomatis. Begitu pula jika dia berposisi sebagai pihak yang berhadapan-hadapan dengan tradisi teologis yang diteliti, maka ia harus mengambil peran sebagai observer as participant. Jadi, misalkan saya Sunni, kemudian meneliti tafsir Syi'i, maka saya harus ini istilah yang saya ambil dari Kimnot ya. Kimnot untuk integrasi pengetahuan. Jadi saya harus benar-benar live in dan harus menelaah betul tentang teologi Syiah, tidak dengan perspektif kesunian saya melihat teologi itu, tapi saya harus melihat dan merasakan betul teologi itu, sehingga saya melihat ini meskipun saya sebagai observer, saya harus sekaligus sebagai partisipan. Artinya hadir di dalam tradisi teologi yang saya teliti. Ini nanti akan intersubjektif, karena objektif itu sudah wacana yang usang, sudah para ilmuwan menyebutnya sangat jauh dari kata mungkin. Yang mungkin adalah intersubjektif. Kemudian yang kedua, menginterkoneksi, integrasikan metodologi kritik tersebut atau Ad-Dakhil ya dengan hermeneutika. Karena hermeneutika ini bisa jadi pijakan di dalam melihat struktur penafsiran. Hermeneutika sebagai filsafat makna dan metode ini untuk menggali makna menyediakan argumentasi bagi kategorisasi penafsiran. Baik itu penafsiran yang terlihat subjektif, objektif atau intersubjektif. Nah, ini akan lebih memadai jika diintegrasikan dengan hermeneutika ini. Saya rasa itu sebagai metodologi ya, tradisi kritik tafsir atau ilmu dakhil. Jika demikian dengan tadi itu, ini memungkinkanlah untuk mendorong lahirnya tafsir progresif dan bukan meregresi laju progresivitas penafsiran Al-Quran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon masukan kritik
saran dari Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Sabirin. Untuk sesi pertama, kawan-kawan, kami buka 3 pertanyaan atau tanggapan. Silakan mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan juga instansi berasal dari mana. Silakan. Silakan Pak Munawir, monggo. Mungkin saya bertanya tapi nanti jawabannya sambil saya pergi ke kampus karena ada rapat jam 10. Oke, Mas Muhammad Sabirin ya. Saya ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya konfirmasikan terkait dengan konstruksi ilmu kritik tafsir ini ya. Tapi yang pertama begini. Kalau di hadis itu kan wilayah kritik itu kan ada 2, kritik sanad sama kritik matan ya. Artinya suaranya agak kedengaran Mas. Cek Bu, cek kedengaran. Saya keraskan. Oke. Kalau di hadis kan ada kritik sanad dan kritik matan. Artinya objek yang dikritik itu mufassir, sanad, dan matan atau produk tafsirnya. Sementara dari paparan Mas Sabirin tadi, saya cenderung hanya menemukan kritik ke yang mangkul atau kepada produk tafsirnya. Tapi saya belum melihat kritik sanad atau kritik mufassirnya. Kayak tadi kan Ar-Razi fihi kullu syai'in ila tafsir. Itu kan tidak berhubungan dengan Ar-Razinya, tapi berhubungan dengan produk penafsirannya. Nah, apakah kritik mufassir sehingga nanti natijahnya adalah siapa yang layak disebut sebagai mufassir dan siapa yang abal-abal sebagai mufassir. Apakah ada pengembangan ke situ? Kan kalau hadis kan jelas. Kalau sanadnya tidak lolos uji kritik kan langsung hadisnya itu jatuh, abal-abal, doif gitu kan. Nah, apakah dalam tokoh yang dikaji tadi itu ada arah ke situ, kritik Al-Khumari tadi ya, seseorang layak disebut sebagai mufassir atau hanya sekedar abal-abal. Itu yang pertama, kalau kita hubungkan dengan hadis ya. Kritik mufassir, ada apa enggak konstruksi kritik mufassir. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa tradisi kritik ini tidak boleh mati ya, karena dalam sejarahnya memang demikian. Sahabat mengkritik sahabat, bahkan Kanjeng Nabi sendiri kan juga dikoreksi sama sahabat dalam kasus penentuan camp pasukan perang itu. Artinya kita sebagai akademisi, ilmuwan muslim itu tidak perlu alergi dengan kritik, karena itu sudah seperti itu lumrah dalam tradisi keilmuan Islam. Hanya saja kalau dalam hadis kan kritik itu bahasanya naqd. Tapi kalau dalam tafsir kok pakai istilah ad-dakhil. Sementara dalam budaya kita itu kan juga ada istilah nyinyir ya Mas. Jadi memang kita harus membedakan, atau secara istilah ada penekanan tertentu. Kenapa yang hadis itu bahasanya naqd? Kenapa cara kerja yang sama
dalam tafsir kok disebut dengan ad-dakhil? Apakah ada stressing makna di balik istilah-istilah yang berbeda itu? Toh cara kerjanya sama. Kemudian bagaimana membedakan dengan nyinyir? Itu dalam budaya kita, supaya kita tidak alergi. Itu yang kedua ya. Kemudian, saya nggak tahu nih lah. Kemudian begini. Kalau dalam hadis, yang ketiga, kritik itu kan natijahnya hadisnya bisa jatuh ya. Natijah dari kritik sanad dan matan itu kan hadisnya itu bisa jatuh. Nah, natijah dari kritik tafsir itu apa? Apakah kemudian kalau tafsirnya itu terkritik menjadi salah, atau hanya beda sudut pandang saja? Seperti Ar-Razi tadi kan dikritik, tapi kan tafsir Ar-Razi tidak kemudian disalahkan. Nyatanya sampai sekarang masih dibaca banyak orang. Nah, natijah dari kritik tafsir itu apa? Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kalau dalam hadis kritik sanad dan matan itu kan dilakukan oleh para ulama yang punya otoritas tertentu di bidangnya. Nah, kemudian kalau dalam kritik tafsir, siapakah yang punya otoritas untuk mengkritik itu? Sehingga nanti kritikannya itu bisa diterima sebagai standar bahwa yang ini makbul, yang ini mardud misalnya. Jadi siapakah yang punya otoritas untuk bisa melakukan kritik tafsir ini? Karena kalau tidak ada otoritas ya nanti bisa saling mengkritik dan ya kritikannya tidak berdasar keilmuan, tapi kritikannya hanya berdasar beda sudut pandang atau mungkin like dan dislike. Nah, itu kan tidak bisa kita anggap sebagai otoritatif. Itu ya. Ya, Pak. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Kenapa tradisi kritik di dalam tafsir itu tidak sematang tradisi kritik dalam hadis? Kalau saya menduga, karena dalam tafsir itu kan terbuka ya. Jadi Al-Quran itu hamalat lil wujuh atau surplus makna, sehingga tidak ada yang berani memonopoli kebenaran tunggal terhadap penafsiran satu ayat, karena memang surplus makna. Nah, sifat Al-Quran yang surplus makna itu kan meniscayakan pluralitas penafsiran, sehingga kritik tafsir tidak begitu matang di situ, karena memang bawaan Al-Quran itu surplus maknanya. Kalau hadis kan berbeda, karena dia menyangkut sumber hukum ya. Tapi kalau tafsir kan tidak. Maka di sini ada statement seliberal-liberalnya tafsir itu masih dianggap tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau hadis itu kan langsung dicap ingkar sunnah. Jadi lebih bahaya ingkar liberal dalam bidang hadis daripada liberal dalam bidang tafsir, karena watak tafsir memang terbuka tadi. Nah, dalam sifat yang seperti itu, maka ilmu kritik ini posisinya di mana? Kritik ini posisinya di mana? Dihadapkan pada karakter Al-Quran yang hamalat lil wujuh, yang surplus makna itu, yang memang terbuka untuk dikaji dengan beragam pendekatan dan perspektif. Bahkan Al-Quran itu menyapa semua orang. Nah, kira-kira di tengah itu kritik ini nanti posisinya di mana? Nah, kalau saya mengusulkan ada satu kritik lagi yang namanya kritik seleksi alam. Ya. Kritik seleksi alam. Jadi ya silahkan semua orang itu menafsirkan. Adapun payu atau ora payu nanti silahkan masyarakat yang akan menyeleksinya. Jadi ada kritik yang namanya kritik tafsir seleksi alam. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Albirin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munawir.
Terima kasih atas pertanyaan dan juga tanggapannya, Pak Munawir. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ditanggapi secara langsung oleh Pak Sobirin, monggo Pak. Ya, terima kasih. Ini ada banyak pertanyaan dari Pak Munawir. Mulai dari apa? Ini saya mencatat, semoga gak ada yang terlewat ya Pak Munawir. Dahil, kemudian sebagai sebuah istilah, kemudian gimana kalau disepadankan dengan istilah-istilah yang ada di tengah masyarakat kita, misalkan ada istilah kritik, nyinyir, kalau di hadis itu ada naket, kenapa kok di dalam istilah tafsir ini kok dahil gitu loh, tidak menggunakan kata naket juga, kritik, ya, meskipun nanti kritik ada, kalau di dalam filsafat itu kan ada kritik konstruktif, kritik dekonstruktif, kritik destruktif gitu ya. Kenapa tidak dengan kata itu, tapi kok dahil? Ini kalau saya melihat berdasarkan asal usul dalam penggunaan kata dahil ini kan lebih pada sesuatu yang menginfiltrasi atau sesuatu yang masuk dan merusak, itu dahil itu. Artinya itu, dan itu diikuti dengan kata al-asil. Al-asil itu artinya ya sesuatu yang memang otentik, seharusnya ada. Sehingga makanya kalau di dalam tafsir ini tidak menggunakan kata nakat, karena memang tradisi yang berkembang dalam kritik tafsir ini awalnya adalah kritik terhadap hadis-hadis maudhu yang dipakai untuk mubayyin atau teks penjelas bagi ayat Al-Qur'an ataupun hadis dhaif dan juga riwayat Israiliyat. Ini ada di slide saya yang keberapa tadi. Jadi itu adalah awal dari munculnya ilmu ini sebelum menjadi sebuah istilah dahil, yaitu adalah al-munharifat wal bidah. Awalnya adalah bidah. Dan itu lebih pada aspek tafsir Al-Qur'an yang isinya adalah teks berupa hadis dhaif, hadis maudhu, riwayat Israiliyat, sehingga dia dianggap sebagai sesuatu yang masuk di dalam penafsiran yang tidak otentik, namun justru merusak makna otentik yang semestinya ada di dalam ayat itu. Nah, ini dahil. Nah, kalau dengan nyinyir ini sebenarnya kalau saya melihat misalnya aja dalam ilmu hadis itu kan ada banyak mustalahah di dalam jarh wa ta'dil ya. Ada fi baitihi sajaroh, misalkan di rumahnya ada pohon, terus annahu kadzab. Itu kritiknya keras sekali itu sebenarnya. Kalau didengarkan oleh orang kita di Indonesia ya, di Jawa khususnya, mengkritik orang dengan istilah langsung secara verbal selugas itu kan konfrontatif sekali. Orang yang mendengarkan langsung kritik itu bisa jadi langsung naik darah itu masih. Tapi memang itu yang terekam di dalam ilmu mustalah hadis ya, khususnya dalam tadi mustalahat fil jarhi wa ta'dil. Nah, di dalam dahil ini juga sama, meskipun saya menemukan masih tidak se ekstrim yang ada dalam hadis. Dan ini kalau kita sebut nyinyir, menurut saya tidak bisa kita sebut nyinyir. Kalau nyinyir kan biasanya kritiknya itu kritik yang bukan kritik kategorinya mungkin bahkan. Atau kalaupun kritik, kalau kategori ada 3 tadi, dekonstruktif, kemudian konstruktif, dan destruktif. Ini nyinyir ini destruktif itu. Pokoknya barat rumah itu pokoknya udah di bumi hanguskan saja itu rumah itu. Itu enggak diperlukan. Seolah-olah kan gitu nyinyir. Nah, kalau ini lebih pada model kritik yang memang didasarkan pada argumentasi ilmiah dalam konteks ilmu itu, hingga tidak nyinyir. Kemudian yang kedua, status tafsir yang sudah dikritik itu bagaimana? Kalau di hadis kan ada, ini nanti keluarnya statusnya adalah sahih, hasan atau dhaif gitu, bahkan maudhu. Nah, ini kalau di dalam tafsir ini saya sepakat dengan Pak Munawir, memang tafsir itu memiliki karakteristik yang maknanya plural, maknanya beragam. Teks Al-Qur'an itu ya seplural makna yang dikandungnya itu
tidak bisa kemudian mengarahkan pada kebenaran satu makna saja, sehingga kritik yang didasarkan pada satu makna ini akhirnya tidak kemudian otoritatif. Jadi tidak seotoritatif itu sebagaimana dalam ilmu hadis. Kalau sudah dijarah, maka dia tidak boleh mentakdil. La yajrihul majruh misalnya kayak gitu ilmu hadis. Kalau di dalam ini ilmu dakhil saya tidak melihat itu. Jadi makanya ini tidak sekuat itu ilmu kritik di dalam tafsir ini. Karena karakteristik dari nas Al-Quran sendiri yang multivokal ya, makna dikandung di dalamnya. Kandungan makna di dalam teks Al-Quran itu sangat beragam sekali. Hingga statusnya tidak langsung klasifikatif, misalkan kategoristik. Ini sahih maknanya, ini hasan, ini dhaif, tidak seperti itu. Biasanya kalau kita melihat makna-makna dalam tafsir yang berkembang itu keberterimaan masyarakat atau masyarakat teologis ya, misalnya di Indonesia itu biasanya mereka menerima kalau tafsirnya sesuai dengan teologinya, sesuai dengan afiliasi mazhabnya kan itu. Jadi tidak lagi pada persoalan yang diusung di dalam kritik itu. Kemudian otoritas mengkritik ini bagaimana? Kalau otoritas mengkritik ini memang tidak disebutkan harus bagaimana. Tapi biasanya saya rasa kalau di dalam teori otoritas ini, otoritas ya terkait dengan apa yang berlaku di dalam ilmu itu biasanya. Jadi makanya ini kalau di Al-Ghumari ada khusus untuk yang terkait dengan objek yang jadi kritikan dari si pengkritik itu biasanya yang terkait dengan si mufasir yang dikritik itu ada bagian yang disebut dengan bidak nawaqisul mufasir atau kapasitas mufasir yang minus. Nah, ini ada berapa itu yang di nawaqisul mufasir ada 9 itu, ada 9. Misalkan mufasir yang cenderung terlalu mudhikah itu apa ya? Apa humoris ya? Kalau humoris kok kayaknya tidak. Terlalu guyonan, suka guyonan, rodut, tafas, mudhikah. Nah, ini ada contohnya kata Al-Ghumari itu wa auha rabbuka ilan nahli. Nah, ini nahl diartikan sebagai al-mahdi. Kemudian al-ayah al-mutahaddisah anil umam allati tatakallam al-arabiyah la jajuzu habluha alal majaz. Wafaratan nur. Nah, ini diartikan qadaballahu alaihim. Ini dianggap bertentangan dengan makna kebahasaannya. Dan seterusnya ini yang terkait dengan kapasitas mufasir. Jadi seperti halnya di dalam ilmu jarh wa ta'dil yang mengungkap kredibilitas dari rijalul hadisnya atau sanad di dalam hadis, ini di dalam tafsir juga ada mengungkap aspek, dalam kritik tafsir ini juga ada mengungkap aspek dari kapasitas mufasir. Ini disebutnya sebagai bidak nawaqisul mufasir, meskipun tidak serigid di dalam ilmu rijalul hadis. Kemudian kenapa tradisi kritik dalam tafsir tidak sematang dalam hadis? Ya tadi memang saya sepakat dengan Pak Munawir karena memang tafsir terbuka. Teks Al-Quran ini terbuka sekali dari interpretasi yang diberikan oleh mufasir, yang mana mufasir itu memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik latar belakang pengetahuan ataupun latar belakang teologi, lebih-lebih latar belakang sosial, kultural, dan politik di mana si mufasir itu ada. Dan ini sangat menentukan sekali nantinya pada produk tafsir yang dihasilkan. Makanya kita melihat kalau di dalam tafsir ini ada banyak sekali laun tafsir ya, ada laun tafsir al-falsafi ini mungkin mufasirnya
seperti Ibnu Arabi dan lain-lain yang lebih memiliki kecenderungan pada pengetahuan filsafat. Kemudian ada Lafuz Tafsir Al-Adabi, Al-Huli, ya, Bintu Sate. Kemudian ada Istimai, Pak Quraish Shihab, dan yang lainnya. Kemudian ada Launut Tafsir Al-Isari, ya. Dan seterusnya ada banyak, karena memang ini bedanya dengan kritik dalam hadis, ini dalam tafsir ini untuk bidang laun ini tidak dijadikan sebagai objek kritik oleh Al-Ghumari, kecuali hanya pada Launut Tafsir Al-Isari. Ini Al-Ghumari mengkritik itu. Padahal Al-Ghumari itu adalah mursyid Thariqah dan pendiri Thariqah juga. Nah, dia tapi membuat ini satu kategori, yaitu Al-Bidah Al-Isariyah. Saya belum mendalami betul Isariyahnya itu yang kategorinya seperti apa, tapi ini jadi kritik di dalam karyanya Bidah Tafasir ini. Dia mengambil contoh surah Ar-Ra'd ayat 13 misalkan. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi Ar-Ra'd yang diartikan sebagai geledek itu oleh para mufasir yang menggunakan pendekatan Ishari itu kan diartikan sebagai suara gigi malaikat. Jadi suara gigi malaikat, dan al-barqu atau petir itu diartikan sebagai detak jantungnya malaikat. Hujan diartikan sebagai air tangisan dari malaikat. Nah, ini oleh Al-Ghumari tafsir Ishari seperti itu dianggap sebagai kategori Al-Bidah Al-Isariyah. Nah, terus di mana ini posisi ilmu kritik ini di dalam apa? Ini mungkin mata kuliah usul tafsir ini bisa memasukkan ini, karena memang ini bagian dari usul tafsir. Ada beberapa kaidah yang sempat saya sampaikan tadi, saya kutip. Ini sebenarnya kita dapati juga di dalam usul tafsir. Artinya dakhil atau tafsir yang dianggap dakhil itu ada kalanya dan banyak kita temukan karena tafsir tersebut bertentangan dengan qawaid usuliyah di dalam usul tafsir. Kayak bertentangan dengan hadis yang dijadikan sebagai penafsiran oleh sahabi, kalangan tabaqah sahabah ya, untuk ayat tersebut. Nah, ini dan seterusnya. Jadi posisinya lebih pada posisi tersebut. Kemudian usulan Pak Munawir ya, tadi tafsir ini biar sajalah sesuai dengan seleksi alam. Kritik itu biarkan berjalan sesuai dengan kritik yang berlaku di dalam sunnah yang berlangsung di tengah publik yang menguji tentang produk tafsir itu. Nah, itu kritik yang mesti dilakukan, yang dilakukan, dilangsungkan di dalam dunia tafsir, biar seperti itu saja. Saya lihat hal itu memang tidak bisa kita tinggalkan. Nyatanya memang demikian ya. Kayak kita misalkan menjumpai adanya tafsiran oleh MTA ya, MTA yang memproduksi penafsiran dengan berbeda dengan mainstream yang berkembang dan mapan di tengah masyarakat Muslim Jawa Tengah khususnya. Ini kemudian ketika muncul di dunia keulamaan, tafsir tersebut akan dan akhirnya memperoleh banyak sekali kritik kan, Memang itu benar. Namun kalau kita melihat di dalam konteks perdebatan akademiknya itu tidak hidup. Itu hanya semacam kritik wacana saja. Sembari berjalan kita melakukan bincang-bincang gitu. Kemudian ada kritik dari ulama A, ulama B terhadap tafsir. Tidak pernah ada narasi yang dibukukan, dituliskan. Susah kita menemui itu. Beda dengan ini yang berlaku di dalam tradisi kritik yang dikembangkan di dalam ilmu dakhil wal asl ini. Ini kita bisa menjumpai banyak literatur yang
sampai dengan abad 21 kita ini, kita temui ada banyak sekali karya-karya di dalam kritik yang menggunakan tahlil wal asil. Ini di Winsaizu, saya belum tahu karena baru, mungkin ilmu ini sudah dipakai untuk skripsi mahasiswa untuk melakukan penelitian terhadap produk tafsir atau belum ya. Tapi sejauh pengamatan saya untuk di Wali Songo, ini ilmu ini tidak digunakan, artinya tidak dimasukkan di dalam kurikulum, atau mungkin belum. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Munawir. Waktu saya kembalikan pada moderator, Mbak Afab. Terima kasih banyak Pak Sobirin. Mohon maaf kepada semua peserta diskusi 2 mingguan kali ini. Kami tidak bisa mengakomodir pertanyaan dan tanggapan yang lain, mengingat waktunya sudah sangat melampaui batas. Tapi insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian 2 mingguan selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kurniasari Wiwaha MAG dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Demikian diskusi 2 mingguan kali ini kami akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Muhammad Sobirin dan juga semua yang telah berpartisipasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.